Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 2 jam ke depan. Pemirsa, korban tewas akibat banjir lahar dingin atau Galodo Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Hingga Minggu siang, total korban tewas menjadi 19 orang. Proses pencarian dan evakuasi para korban Galodo Gunung Marapi atau banjir lahar dingin hingga saat ini masih terus dilakukan. Berdasarkan pembaharuan data hingga Minggu siang, korban jiwa pada peristiwa banjir ini bertambah menjadi 19 orang. Seluruh korban meninggal dunia berasal dari 3 titik, masing-masing di Nagari Bukit Batabuah, Nagari Sungai Puar, dan Nagari Batu Palano yang seluruhnya merupakan daerah di kaki Gunung Marapi, Kabupaten Agam. Banjir lahar dingin Galodo Gunung Marapi terjadi sekitar pukul 10 Sabtu malam menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Marapi sejak Sabtu sore. Sebelumnya, 7 korban Galodo atau banjir lahar dari Gunung Marapi ditemukan di sepanjang Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 1 dari 7 korban teridentifikasi dibawa pihak keluarga, sementara 6 lainnya masih diidentifikasi. 5 dari 7 korban meninggal dunia akibat Galodo atau banjir lahar dari Gunung Marapi masih berada di Puskesmas Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kelima korban, 3 diantaranya berjenis kelamin wanita dan 2 laki-laki, belum diketahui identitasnya. 2 korban lain, 1 diketahui bernama Pramudia, laki-laki berusia 23 tahun, sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di daerah Air Mancur, Kabupaten Tanah Datar. Sementara 1 korban lainnya belum diketahui identitasnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Ditemukan sekitar 7 orang. 1 korban yang tadi malam anak-anak usia 20 tahun sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Yang untuk di Puskesmas Kayu Tanam saat ini berada korban sekitar 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki. Sebelumnya warga dibantu petugas telah menemukan dan mengevakuasi total 19 jenazah. Seluruh jenazah berasal dari 3 titik masing-masing di Nagari Bukit Batabuah, Nagari Sungai Puar, dan Nagari Batu Palano, yang semuanya merupakan daerah di kaki Gunung Marapi, Kabupaten Agam. Hingga saat ini warga bersama tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap para korban hilang akibat banjir lahar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jumlah korban bencana air bah di 3 wilayah di Sumatera Barat bertambah menjadi 31 korban meninggal dunia, 45 korban luka, dan 15 lainnya masih dalam pencarian. Korban akibat bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat terus bertambah. Berdasarkan data terbaru hingga Minggu sore, di 3 lokasi ini terdapat 31 korban meninggal dunia, 45 korban luka, dan 15 lainnya dinyatakan hilang. Hingga kini petugas gabungan masih melanjutkan proses pencarian dan evakuasi. Polda Sumatera Barat mengerahkan 900 personelnya. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca yang masih belum kondusif. Dari tadi pagi, tadi siang, dan sore ini baru saja kita dapat info sudah 31 dan kita berharap tidak bertambah lagi. Tetapi pastinya yang 15 warga kita yang hilang itu kemungkinan juga sudah meninggal. Tetapi kita tidak akan berandai-andai kecuali nanti ada fakta yang ditemukan. Dan juga dari beberapa korban ini sudah dibawa ke beberapa rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Bayangkara.
Tadi terdaftar 5 yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang, tapi sebagian di antaranya ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Tanah Datar, ada yang di Padang Panjang dan Padang Pariaman. Ya, untuk mengetahui situasi terkini dampak banjir lahar Gunung Merapi, kami telah terhubung dengan rekan Wahyu Sikumbang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan juga melalui sambungan telepon ada Agung Sulistyo di Tanah Datar, Sumatera Barat. Saya ingin ke Wahyu terlebih dahulu di Agam, Sumatera Barat. Wahyu, bagaimana situasi terkini di sana dan ada berapa jumlah korban yang ada akibat bencana ini? Ya, selamat sore, Safa. Saya sekarang sedang berada di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit ini, baik yang di Kecamatan Canduang maupun di Kecamatan Sungai Buar di Kabupaten Agam. Saya ingin mengkonfirmasi ulang, jumlah jenazah yang ditemukan hingga Minggu sore ini yang tercatat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini berjumlah 18 korban. Seluruh korban telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan secara layak. 2 korban terakhir itu merupakan pasangan suami istri warga Kecamatan Sungai Buar, Ujang Janggui 73 tahun dan Nelda 65 tahun telah dibawa keluarga sekitar pukul 4 sore tadi. Sementara untuk memperlancar proses identifikasi korban, Sumbar telah mendirikan posko DVI di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini. Sementara untuk di lapangan pencarian terhadap 2 warga yang belum ditemukan untuk sementara ini dihentikan karena di lokasi turun hujan dan di puncak Gunung Merapi juga sedang terjadi hujan deras. Safa. Baik, Wahyu, untuk banjir yang menerjang Kabupaten Agam saat ini bagaimana situasinya di lokasi? Apakah permukiman warga masih terendam banjir? Dan apakah material seperti puing-puing bangunan dan juga pepohonan ini masih berada di sana? Ya, benar, Rafa. Di lokasi di daerah sepanjang aliran banjir lahar dingin ini masih banyak menumpuk. Baik di jembatan-jembatan, di pinggiran sungai, di jalan-jalan raya, itu masih menumpuk material banjir lahar dingin berupa batu, kayu, dan lumpur. Termasuk juga di rumah-rumah warga. Ada rumah-rumah warga yang hancur dihantam Kalodo ini juga masih berada di tempatnya dihancurkan gitu. Lalu bagaimana dengan bantuan baik untuk para petugas yang melakukan evakuasi di sana maupun bagi warga korban banjir, apakah sudah tersalurkan, Wahyu? Untuk pembersihan material itu sudah didatangkan bantuan berupa alat berat untuk pembersihan di jalan-jalan raya dan di aliran sungai yang menutup aliran sungai. Sementara bantuan untuk korban itu dipusatkan di posko-posko. Sudah ada beberapa, namun belum maksimal. Itu saja. Baik, terima kasih Wahyu Sikumbang dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya saya ingin beralih ke rekan Agung Sulistyo yang ada di Tanah Datar, Sumatera Barat melalui sambungan telepon. Selamat sore Agung, bagaimana situasi terkini di Kabupaten Tanah Datar? Baik, kita tadi saya berada di daerah Manunggal, di Kecamatan Makaum, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan di tempat ini merupakan daerah yang paling parah dapat dari banjir bandang yang membawa material erupsi Gunung Merapi. Dan dari data terakhir di Tanah Datar ada 2 titik lokasi yang cukup parah. Pertama berada di daerah Pagu-Pagu, Kecamatan Pandesike, Kabupaten Tanah Datar. Di sini ada yang baru ditemukan ada 3 korban dalam kondisi meninggal dunia dan ada 4 korban lagi yang masih dalam pencarian. Dan kalau di daerah Pagu-Pagu ini dampak banjir ini disebabkan karena luapan air sungai dari Sinala. Sedangkan kalau di daerah Panunggal, Batu Sangkar ini berasal dari aliran sungai yang berhulu dari Gunung Merapi. Dari data terakhir ada 10 korban yang sudah ditemukan
dan yang sudah teridentifikasi itu sebanyak 6 jenazah dan 4 lagi belum teridentifikasi. Dan saat ini petugas masih melakukan pencarian untuk korban yang masih dinyatakan hilang. Dan diperkirakan ada penambahan korban karena masih ada laporan-laporan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, Pak. Baik, terima kasih Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebelumnya tadi ada Wahyu Sikumbang dari Agam, Sumatera Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 3 orang ditemukan meninggal dunia dan 4 orang lainnya hilang akibat banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Petugas gabungan terus berjibaku mencari korban yang diduga tertimbun puing-puing bangunan. Petugas mengevakuasi korban banjir bandang yang tertimpa material bangunan di Nagari Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hingga Minggu siang, 3 orang ditemukan meninggal dunia dan 4 lainnya hilang akibat banjir bandang. Petugas gabungan kini terus berjibaku mencari korban hilang sambil membersihkan puing-puing bangunan, pepohonan yang runtuh, dan lumpur yang menumpuk. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merusak belasan jembatan dan memutus akses jalan. Jadi sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian korban. Total ada berapa semua, Pak? Oh, kalau korban jiwa laporan sementara itu ada 7 orang. 7 orang? Iya. Yang sudah ditemukan, Pak? Yang sudah ditemukan 3 orang. 3 orang ya, Pak? Tinggal 4 orang lagi. Banjir bandang terjadi Sabtu malam saat mayoritas warga sedang beristirahat dan tertidur pulas. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur kawasan ini sehingga hulu sungai di puncak Gunung Marapi meluap. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir lahar dingin yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat, kami sudah bergabung bersama dengan Kapolda Sumatera Barat, ada Irjen Pol Suharyono. Selamat sore Pak Suharyono. Selamat sore Mbak Siva. Baik, Pak Suharyono, ada berapa wilayah atau daerah mana saja yang terdampak banjir lahar dingin maupun banjir bandang di Sumatera Barat? Pemirsa dan pendengar. Halo Pak Suharyono. Pak Suharyono, kami tidak dapat mendengar suara Anda. Mohon dibuka audionya Pak Suharyono. Halo Pak Suharyono, apakah masih tersambung? Ya Pak Suharyono, daerah mana saja yang terdampak banjir bandang maupun banjir lahar dingin di Sumatera Barat? Kemarin itu baru 17.00 sampai dengan tadi malam dan terus menerus dan sampai sore hari ini kami berada di Bentang di wilayah Padang Mariam. Disampaikan bahwa yang terdampak dengan bintang banjir dan ada kita wilayah. Yang pertama wilayah Kabupaten Bukit Tinggi, yang kedua Padang Panjang dan Pantai. Setelah berpikir sampai hari ini tentang meninggal dunia juga 33 dari usia ini. Baik Pak Suharyono, mohon maaf rupanya kita mengalami gangguan komunikasi. Nanti kami akan mencoba menghubungi Anda kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, iNews Sore akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.